Hi, this is your host Surya Lombardo and welcome back to BC Palembang Podcast. Sumatera Selatan merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Namun, sayangnya, nama-nama kopi yang berasal dari Sumatera Selatan belum begitu menggaung secara nasional. Ditambah lagi, kopi-kopi dari Sumatera Selatan juga belum begitu membawa nama Indonesia di kancah internasional. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Januari lalu, berbanding terbalik dengan kemampuan produksinya, Sumatera Selatan hanya menduduki peringkat ke-22 dalam ekspor kopi ke luar negeri. Bagaimana hal itu semua bisa terjadi? Soon, we're gonna find it why. Karena di sebelah saya sudah hadir Duta Kopi Indonesia, sekaligus Ketua Umum Indonesian Coffee Ambassador Forum, Ibu Salama Sri Susanti. Terima kasih, Bu, sudah datang. Selamat pagi. Selamat pagi, salam kopi Indonesia, kamu dia, kita semua saudara. Ya, jadi Ibu Salama ini merupakan Duta Kopi Indonesia pada tahun 2017. 17. Saya ralat sedikit, bukan ketua umum karena di dalam Duta Kopi Indonesia tidak ada ketua umum, yang ada adalah koordinator. Ya, jadi semacam ada forum kita, semua alumni itu ada koordinator, kebetulan saya diamankan untuk itu. Oke. Lalu Bu, bagaimana Bu ceritanya gitu bisa tertarik di dunia kopi? Karena kan jarang banget wanita nih hobi ngopi gitu kan. Oke, baik. Jadi saya menyukai kopi itu barangkali bukan setelah lahir, mungkin dari lahir barangkali sudah ada kali ya aliran kopi itu. Kenapa? Karena kakek saya, papa saya itu dari Semendo, Pulau Panggung. Mama saya dari Karangtanding, Jarai, Lahap. Tentunya sebagai anak mereka berdua ini pasti punya orang tua dan kakek-kakeknya itu yang petani. Kita ketahui bahwa Lahap, Semendo adalah juga salah satu di antara 12 kabupaten kota di Sumatera Selatan yang juga sebagai penghasil atau produsen kopi. Nah, hari-hari kalau pekerjaan saya adalah sebagai pendamping UMKM, konsultan waktu itu. Mendampingin UMKM yang ada di Sumatera Selatan, bagaimana dia bisa ngurusin usahanya, bagaimana kalau ada problem, bagaimana tentang perizinan, bagaimana supaya kemasannya bagus. Jadi itu dulu awalnya. Dari situ saya keliling Sumatera Selatan, saya melihat banyak sekali potensi yang bisa kita angkat. Tapi karena saya asli dusun, orang Semendo Lahat tadi, akhirnya karena ya memang tiap hari kita minum kopi. Iya, minum kopi. Kalau pulang ke dusun pasti sarapannya pakai kopi dulu. Gitu loh, sarap kopi, nanti ada pisang rebus, pisang goreng, ada macam-macam ya. Terus akhirnya saya berpikir, kebetulan saya sekolah di luar ya, di Jogja ya, pulang ngelihat, oh masih begini lagi nih kopinya di kebun. Terdengarlah macam-macam problemnya, harganya yang murah, yang macam ini, yang macam itu, yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan daripada minimal petani, ataupun dalam hal ini keluarga-keluarga kita waktu itu masih paceklik, kekurangan atau seperti apa, harga tidak mencukupi gitu. Akhirnya saya berpikir apa yang bisa saya bikin gitu untuk daerah saya gitu, untuk leluhur saya yang sudah capek-capek menanam atau membudidayakan kopi ini, khususnya di Semendo Malahat tadi. Akhirnya saya fokus 2009 saya melakukan sendiri perjalanan dengan 2 orang teman baik saya yang sudah saya anggap keluarga. Di situ ada Mbak Trianti, ada juga Mas Hendra namanya, Hendra Susanto yang sekarang juga dia menggeluti dunia kopi juga. Lalu kami berjalan, yuk kita turun ke Semendo. Kemudian kami juga pergi juga ke Pagaralam, kami juga pergi ke Lahat. Akhirnya di situ saya bisa menyimpulkan, oh begini problemnya, begini masalahnya. Walaupun itu menurut saya penelitian saya sendiri yang menurut saya sangat simpel ya dibanding para penelitian para ahli ya yang profesor doktor mungkin lebih detail. Saya harus berbuat, tapi saya harus mulai dari mana gitu loh. Nah kalau saya hanya mohon maaf googling atau dengar cerita orang itu kan nggak pas. Akhirnya saya harus ngerasain, oh tidur di kebun seperti apa, oh ngeliatin orang menggiling itu seperti apa. Jadi kita paham gitu, lihat dia metik di kebun itu seperti apa, jadi kita tahu. Akhirnya saya fokuskan bahwa saya akan stop dengan produk-produk UMKM lain
Jadi saya akan fokus di kopi. Nah, peringatan Hari Kopi Dunia. Peringatan Hari Kopi Dunia yang keberapa waktu itu ya? Tahun 2017 kalau nggak salah, peringatan Hari Kopi Dunia yang kedua kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Yeah. Kalau nggak kedua rasanya. Nah, jadi pada saat itu saya diundang dalam acara barista tentang kopi. Nah, di saat itu ada pengumuman dari teman-teman di Jakarta ngasih tahu, kok Sumsel nggak ngirim ini ada pemilihan duta kopi nih waktu itu. Nah, akhirnya saya share ke teman-teman anak-anak pegiat kopi yang waktu itu 2017 mulai bertumbuh. Jadi mungkin karena kesibukan atau apa mereka tidak ada yang ikut. Akhirnya saya sendiri yang ikut. Mewakili Sumatera Selatan. Iya, bukan mewakili. Kalau mewakili dalam arti kata izin dengan pemerintah, tidak. Saya secara pribadi. Singkat cerita, udah dikurasi, akhirnya di nasional itu terpilihlah 18 orang mewakili 18 provinsi di Indonesia, mulai Aceh sampai dengan waktu itu sebatas Sulawesi. Di dalam kurasi berapa hari, semua kita diajarin tentang perkopian, tentang bagaimana, dari mana sumber apa potensi dan problem dan semua dan manfaatnya. Akhirnya saya bertekad, ini momen saya nih untuk menceritakan the real tentang kopi Sumatera Selatan ya, baik potensi, baik problem atau permasalahan dan juga bagaimana solusinya. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan waktu itu ada juara 1, ada runner up 1, ada runner up 2. Nah saya kebetulan runner up 1. Iya, jadi waktu itu kita tidak ada juara 2, 3 tapi dibikin runner up 1, runner up 2. Runner up 1-nya dari Jember, kemudian runner up 2-nya kita Sumatera Selatan, yang ketiganya runner up-nya dari Gayo. Nah, setelah itu saya bertekad dengan modal brand saya sebagai duta kopi. Jadi duta kopi itu dia tidak dibiayain dalam beraktivitas. Jadi dia hanya diberikan brand, silakan Anda ekspor sendiri kemampuan Anda, kemudian Anda bisa membranding diri Anda sebagai duta kopi dan bermanfaat untuk daerah Anda, mengangkat potensi kopi di daerah Anda. Jadi supportnya itu berasal dari siapa Bu utamanya? Tergantung kitanya. Oh, jadi pribadi ya? Iya, jadi untuk disupport atau tidak disupport, bagaimana seorang duta kopi itu bekerja. Dia bisa partnership dengan pemerintah. Dia datang ke pemerintah, Pak, saya duta kopi begini-begini, saya ingin mensupport Pak program pemerintah, tapi khusus bidang kopi, apa yang bisa saya bantu itu. Datang lagi ke BUMN silaturahmi, Bapak kopi Sumsel itu seperti ini, itu waktu itu yang saya lakukan. Akhirnya melalui saya silaturahmi, komunikasi, akhirnya terbentuk satu ikatan bahwa pihak-pihak yang saya datengin mengerti, kopi Sumatera Selatan itu merupakan potensi. Pihak-pihak yang memang sudah melakukan seperti dinas-dinas sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin untuk mensupport kopi Sumsel, semakin terbuka lagi, semakin giat lagi dia seperti itu. Akhirnya saya turun lagi ke daerah, turun lagi ke kabupaten kota, datang lagi ke dinas-dinas, soal lagi ke BUMN, kemudian saya menyimpulkan bahwa perlu anak-anak yang sudah mulai suka kopi ini dibentuk sebuah kelembagaan. Ya, jadi kalau mereka berlembaga, maka kita mudah untuk berkoordinasi. Contoh, misalnya ada kegiatan pameran atau expo di mana, di Jakarta atau di mana. Kalau kita nggak lembagakan, kelompokkan mereka kan pasti akan susah kita cari. Iya. Ya kalau kita kenal, mungkin saya kenal. Misalnya Bea Cukai misalnya mau cari kemana gitu. Tetapi kalau sudah ada, di sini ada komunitas kedai, di sini sudah ada komunitas barista, di sini ada sudah komunitas kopi bubuk, ya kan? Nah akhirnya kan kita mudah. Ketika ada apa-apa, lihat aja siapa salah satu di antara itu kita ajak. Nah itu tujuannya dilembagakan. Dari sana terus berbuat banyak event ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan alhamdulillah sampai seperti hari ini. Jauh. Dari 2011 waktu SEA Games hanya ada beberapa merek kopi, sekarang udah bukan main, banyak sekali. Di Sumatera Selatan. Iya, kedai-kedai pun udah banyak banget sekarang bertumbuhan, dan saya pikir itu adalah prestasi yang bisa kita banggakan untuk Sumatera Selatan, bahwa sumber daya manusia anak-anak muda, terutama yang milenial, terutama yang
yang emang dia cinta sama kopi, ini care dengan kopi. Jadi ini permulaan awal untuk bangkitnya kopi Sumatera Selatan kembali. Karena waktu tahun-tahun sebelumnya ekspor kita megang banget. Kopi kita waktu masih AEKI masih hidup, Asosiasi Ekspor Kopi masih hidup, masih eksis, bukan main berlimpah. Bisa dibanggakan. Tapi setelah sekian lama akhirnya pudar, akhirnya melemah lagi, istilah kata gaung kopi tadi, hanya di kalangan tertentu aja. Dan sekarang setelah kita giatkan lagi, bertumbuhan lagi. Dan tentunya bukan faktor dari kita saja, ada faktor-faktor luar juga, eksternal yang menentukan. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk produksi kopi di Indonesia itu menurut Ibu Salma gimana, Bu? Apakah sudah bisa mencukupi untuk kebutuhan dunia? Untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Oke, dalam negeri. Kalau untuk dalam negeri, saya pikir kalau Indonesia kan luas kebunnya 1,3 juta hektar. Perkebunan kopi? Iya, bukan perkebunan, salah ya. Kalau perkebunan itu dimanage oleh perusahaan dalam satu ini. Indonesia hampir rata-rata kebun kopinya mandiri dikelola oleh rakyat, oleh petaninya. Perkebunan rakyat? Iya, jadi bukan, ya arti kata bukan perkebunan rakyat, milik rakyat gitu. Perkebunan yang dikelola oleh rakyat sendiri, milik dia sendiri. Hampir rata-rata petani di Indonesia itu minimal punya kebun, ada yang punya kebun, ada yang juga yang bekerja di kebun. Ya kan? Nah, tetapi dengan luas 1,3 juta hektar itu, kita seharusnya bisa mempunyai produksi yang tinggi. Tapi pada kenyataannya hanya sekitar 600 ribu ton ya. 600 kilo per 1 hektar. 600 kilogram. Iya, sedangkan tetangga kita Brazil atau Vietnam dia bisa sampai berapa ton, sedangkan kita baru 600 kilo per hektar. Ini hitungan per hektar ya. Nah, jadi dari situ kalau aja 1 hektar lebih kurang 600 kilo, kalau kita kalikan dengan luas 1,3, nah seperti itulah kira-kira jumlah produksi kita. Kembali lagi tentunya ini tidak fix ya angka ini, bisa jadi ada yang lebih, ini hanya mayoritasnya. Bisa jadi satu daerah 1 hektar dia bisa 1 ton, bisa jadi juga ada yang kurang di sana. Tapi ini saya ambil rata-rata mayoritasnya seperti itu. Dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, saya pikir kalau dikelola dengan baik ini sangat bisa sekali, sangat mencukupi. Apalagi sekarang kita lihat konsumsi negara-negara berkembang atau negara-negara penghasil kopi ini kan terjadi pergeseran. Kalau dulu negara-negara penghasil kopi hanya menjual kopinya keluar, sekarang tidak, mereka banyak menggunakan untuk negaranya sendiri. Anak-anak mudanya minum, bangga dengan kopi di daerahnya sendiri, seperti itu. Karena sekarang juga ada banyak banget kedai-kedai baru. Iya, nah itu pun tidak luput dari kita Sumatera Selatan. Kedai bertumbuhan, anak-anak mulai, pengen jadi profesi, jadi barista, bangga banget kalau dia menggunakan apron gitu ya. Terus bangga banget kalau dia udah jongkok, selfie dia mungkin di kedai. Nah ini adalah satu semangat yang memang saya juga sebagai duta kopi ini harus terus mendorong gitu loh, sehingga ketika didorong insya Allah ini akan memberikan efek yang sangat baik sekali bagi perkembangan kebutuhan kopi lokal kita dan meningkatkan penjualan di kalangan petani sendiri seperti itu. Kemudian kalau untuk khususnya di Sumatera Selatan, Bu, Sumatera Selatan itu produksi kopinya kalau di Indonesia kan menyumbang sangat besar, gitu. Maksudnya hampir 22% ya. Hampir 22%. Iya. Apa yang mau ditanya kalau Sumatera Selatan? Itu bagaimana ceritanya bisa ekspornya itu turun kecil gitu? Jauh, oke. Ini orang bea cukai ya, pasti lebih detail ya. Jadi saya akan menjawab sesuai kemampuan saya ya. Tapi apabila memang kurang atau apa mungkin bisa dilengkapi di luar. Jadi hemat saya setelah saya bergelut dengan kopi ini, bahwa Sumatera Selatan betul di dalam data 250.000 hektar luas kebunnya. Terluas lah kalau untuk areal kebun yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita kulik lebih jauh lagi ke dalam, saya bisa mengatakan bahwa 12 kabupaten kota di Sumatera Selatan itu menghasilkan kopi. Kopinya ada Arabica, ada Robusta, kemudian ada Liberica. Kalau Arabica itu adanya di Semendo, yang paling populernya di Semendo. Kemudian selebihnya semua 12 kabupaten kota, hampir 10 kabupaten kota punya Robusta, dan 2 kabupaten kota lainnya seperti Empat Lawang dan juga Banyu Asin itu mereka mencoba untuk fokus kepada Liberica. Liberica ini kan baru ya tumbuh ya. Nah, lalu
Kalau kita tanya dengan seluas itu kebunnya, harusnya kan Ya, harusnya. produksinya banyak. Dan terbukti dalam catatan statistik bahwa kita Sumatera Selatan panennya hampir 200.000 ton. Ya, per tahun lah ya, katakanlah kita pukul rata-rata lah ya. Nah, ini berkontribusi kepada stok kopi nasional sekitar antara 22 sampai 24-25%. Ya, itu fluktuasi lah ya. Iya. Jadi saya kasih range seperti itu. Harusnya nama kopi Sumsel ini terangkat, ya kan? Iya. Harusnya kualitasnya terbaik, katakanlah ya, karena Iya. luas kebunnya ya. Harusnya Iya. semua segala sesuatu center apapun tentang kopi ada di Sumatera Iya. Selatan gitu loh. Dan bahkan ekspornya juga harus sama seperti tahun-tahun sebelumnya, zaman keemasannya ekspor kopi kita di Sumsel ya. Nah, tapi kenapa dia menurun? Ada banyak faktor yang mengakibatkan itu bisa terjadi. Yang pertama, saya melihat bahwa problem kopi di Sumatera Selatan itu menurut saya itu ada 4. Oke, Ya, dari saya neliti sendiri ya, saya bukan profesor, saya juga Oke. nggak hebat-hebat banget di dunia pertanian. Saya orang marketing, saya manajemen marketing, jadi tugas saya bagaimana membentuk pasar seperti itu saja. Jadi dari hasil saya kunjungan melihat, bicara dengan petani, bicara dengan pedagang, bicara dengan pengumpul, bicara dengan masyarakat sendiri sebagai peminum, bicara dengan orang-orang yang sudah tua banget. Kalau orang-orang desa kan udah tua tapi dia masih sehat ingatannya gitu ya. Nah, akhirnya apa? Yang saya bisa dapatkan permasalahan itu ada 4. Yang pertama 4K, saya pernah sampaikan. 4K itu yang pertama kualitas. Oke. Kualitas semua, mulai petik, prapanen sampai pasca panen, itu kualitas. Ya, apakah petik merah, petik pelangi, ya kan? Dia pakai pupuk organik atau pupuk kimia, itu namanya menentukan kualitas. Bagaimana sumber daya manusianya juga mengelola, itu juga menentukan kualitas. Kemudian penjeburan, pokoknya proses pasca panen pun itu menentukan. Lalu setelah dia kualitas, di situ ada yang namanya kuantitas. Dengan kebun sebegitu luas, dengan jumlah petani yang sangat banyak, maka harusnya kuantitas jumlah kopi Sumatera Selatan itu yang dibilang kalau panen sekitar 200.000 ton itu harusnya ada wujudnya. Harusnya. Nanti kita tanya kenapa dia nggak ada, nanti kita jawab. Harusnya itu ada. Yang ketiga, K berikutnya tadi kualitas, kuantitas. Yang ketiga itu kontinuitas. Kontinuitas itu arti kata ketersediaan kopi itu harus ada terus. Jangan dia kalau lagi panen rame, setelah panen hilang. Ya, ketiga. Terus yang keempat itu ada kredibilitas. Setelah 3 ini kualitas, kuantitas dan kontinuitas, baru ada nama baik nih. Dan nama kopi Sumsel nih keluar nih di permukaan. 3 ini. Ya, 3 ini ya. Nah, nanti 3 ini kalau sudah ada kredibilitas nama, semua ini tidak akan terpakai kalau nggak ada konsistensi. Konsistensi arti kata dia harus, kalau stoknya sekian harus ada. Kalau kualitasnya seperti ini, kualitasnya kopi Sumsel itu seperti ini loh. Gitu loh. Jadi harus konsisten. Kalau tidak konsisten, syarat untuk kita menjual produk untuk ekspor, tentunya buyer ingin kualitas yang sudah ditentukannya. Specialty bisa, grade 1 sampai sekian bisa, asalan bisa, kopi pixel bisa. Tentu lain-lain buyer, lain-lain negara, lain-lain kedai membutuhkan keempat jenis ini. Yang mana? Nah, kita memposisikan daerah kita 12 kabupaten kota atau Sumsel secara keseluruhan di posisi yang mana? Mau yang mana kita ini? Atau mau 4-4-nya? Atau mau dibagi? Oh, 3 daerah ini untuk yang specialty. Oh, yang ini untuk yang asalan. Oh, harusnya seperti itu, di-manage dengan baik. Kalau kita ingin tahu kalau kita ingin memenuhi salah satu bagian dari unsur kenapa kita harus ekspor kopi itu tadi. Kemudian kualitas tadi ya, dari kualitas. Kemudian dari kuantitas. Kalau dia panen jumlahnya sekian, nah kita harus bisa memapping dulu. Mapping tentunya bukan satu orang yang mapping. Per daerah itu harus dikoordinir gitu, di mapping. Ini panen mau kemana? Apakah dikonsumsi sendiri? Apakah mau dibikin kopi bubuk? Apakah mau dijual ke kedai-kedai? Atau mau dikirim ke misalnya ke luar negeri atau kemana? Ini harus di mapping. Jadi petani itu nggak bisa dibiarin sendiri, harus didampingin gitu. Nah, kalaupun juga dia sulit untuk didampingin, ya apa boleh buat? Akhirnya akan selalu seperti ini. Nah, lalu kemudian ada lagi yang namanya, tadi sudah kualitas, kuantitas, kontinuitas. Kalau sudah kualitas bagus, kuantitas bagus,
ketersediaan itu harus ada, karena buyer rata-rata yang minta, kedai kalau minta itu rutin. Saya mau speknya seperti ini, kata kedai, karena untuk keperluan saya membuat kopi ini, maka saya butuh kopi Arabica petik merah setiap bulan sekian. Itu harus ada barangnya. Kalau enggak dia beli drop sekalian berapa ratus kilo gitu loh. Itu untuk stok. Karena kalau menjual satu menu, kalau nggak ada stoknya susah dia cari-cari lagi toh. Iya. Nah, Jadinya sama seperti buyer. Buyer pun begitu. Tolong dong si A, saya mau ambil kopi dari daerahmu, kabupatenmu dengan spek seperti ini. Setiap bulan saya butuh 2 kontainer, bisa nggak dengan spek yang sama? Setiap bulan buyer mana mau sekali beli. Dia mau continue. Rata-rata seperti itu. Ada yang beli sekali, putus gitu ada. Tapi maunya mereka rutin continue ada. Nah, kenapa ekspornya turun? Menurut saya karena satu, infrastruktur kita untuk ekspor memang masih belum maksimal menurut saya. Saya tidak mengatakan jelek, tetapi tidak maksimal. Kita tahu pelabuhan, mungkin yang di Bom Baru, kita tahu kan terjadi pendangkalan. Mungkin kapal yang 3.000 feet itu nggak bisa masuk. Oke, di sana satu. Kita tahu kita punya kawasan ekonomi khusus. Kalau saya nggak salah Tanjung Api-Api itu ya. Itu sudah juga kalau nggak salah udah diresmikan kalau nggak salah Pak Gubernur, tapi belum bisa maksimal bekerja. Nah, lalu pertanyaannya, kalaupun kita mau ekspor, barangnya yang mana yang mau diekspor? Hampir rata-rata petani di Sumatera Selatan, hampir rata-rata, saya tidak mengatakan semua, mayoritas, ketika sudah panen itu dijual produknya. Kenapa? Satu, dia nggak punya gudang yang besar untuk penampung. Dua, dia butuh kehidupan, dia butuh duit buat hidupnya sehari-hari gitu loh. Nah, akhirnya gimana? Nih kopi harus dijual. Jadi begitu panen habis. Nah, makanya kalau buyer mau beli, atau ada orang datang ke tempat kita mau lihat aja barang ini, nggak ada stoknya. Nggak ada stok. Kenapa? Karena udah dijual. Nah, inilah problemnya kalau tidak dikoordinir dengan baik. Jadi kopi Sumatera Selatan tuh potensinya sangat bagus. Perlu dibikin satu kebijakan yang bagus juga. Diatur nih tata niaganya, peraturan keluar dan masuk kopi seperti apa, sinergi promosi dan pemasarannya seperti apa. Saya bersama beberapa teman, dengan teman-teman PHRI saya pernah bikin bersama Kopi Trip. Bagaimana saya berjuang 2015-2016 untuk mengangkat potensi kebun, biar orang bangga, Sumsel ada kebun kopinya. Kalian lihat dong, nih potensi kopi kita. Walaupun dihina-hina waktu saya bikin itu. Apa yang mau dilihat Bu Salama dari kebun yang ada di Palembang? Gak ada apa-apanya, jalannya jelek, gak ada yang menarik. Ya oke lah, Anda bilang begitu. Saya mah potensi kopi yang mau saya angkat. Yang mau ayo, yang gak mau sudah. Akhirnya jalan. Semua Kopi Trip, South Sumatera, Kopi Trip 1, South Sumatera Kopi Trip 2, South Sumatera Kopi Trip 3. Jalan tuh. 10 kabupaten kota bersama PHRI, Pak Herlam waktu itu. Nah, selanjutnya saya juga membentuk sebuah wadah di mana saya ingin sekali Sumatera Selatan ini punya akademi kopi. Karena presiden kita telah mengeluarkan satu kebijakan bahwa harus ada sebuah universitas yang fokus membahas tentang kopi. Karena kita nomor 4 di dunia penghasil kopi, pensuplai kopi dunia. Nah, karena presiden udah bilang seperti itu, saya mendengar dari seorang teman baik, dia juga guru besar di Universitas Unsri Sriwijaya. Sekarang ini almarhum nih, baru beberapa hari yang lalu, Bapak Profesor Haji Rindit Pambayun. Bersama dia saya membuat sebuah pemikiran konsep bagaimana akademi kopi harus ada di Sumatera Selatan. Walaupun katakanlah gerak cepatnya ini lambat direalisasikan karena memang harus ada beberapa kesiapan-kesiapan yang harus disiapkan. Dan kita juga butuh investor untuk mensupport bisa terwujudnya akademi ini. Nah, lalu beliaunya berpulang ke rahmatullah. Saya berpikir semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan insya Allah seperti ada tanggung jawab bahwa kami harus berusaha untuk bisa mewujudkan itu. Nah, kenapa harus ada akademi kopi? Karena biaya untuk anak-anak yang ingin menjadi barista, mau jadi kick grader, mau jadi head grader, mau jadi prosesor, itu sangat mahal sekali dan harus belajar, mohon maaf, ke luar Sumatera Selatan.
Ya saya bicara Sumatera Selatan ya, Iya. jadi saya Duta Kopi Indonesia, bicara seluruh Indonesia, tetapi saya memberi sampel di Sumatera Selatan saja dulu, karena hampir daerah-daerah lain juga problemnya tidak jauh berbeda dari kita. Nah, mau jadi barista dia harus kursus betulan untuk dapat sertifikat. Iya, dan itu lumayan Harganya mahal. sekian juta. Mau menjadi mohon maaf ahli grader ya, grader atau apa itu. Nah, itu biayanya bisa 20 juta sekian. Mahal sekali Wow. kan? Kalau kita punya universitas ataupun akademi deh, nggak usah universitas deh, akademi yang jurusannya cuma kopi doang. A sampai Z-nya kopi, itu kan akan timbul anak-anak yang tadinya dia bangga bapaknya jadi petani, bangga dengan kopi daerahnya, ini kan dia bisa belajar. Keluar dari sana dia jadi orang-orang ahli yang kita tempatkan di daerah-daerah yang memang penghasil kopi. Itu satu. Ada juga satu lagi penyebab kenapa ekspor kita sangat rendah. Terakhir itu last minute ada sebuah perusahaan juga yang satu-satunya tinggal, yang bertahan, yang survive, akhirnya juga terpaksa tutup dia. Kenapa? Karena bahan baku kita sulit didapat. Ironis kan? Padahal lahan. Kita yang terluas lahan, petani kita banyak kerja susah payah, tiba-tiba giliran kita memenuhi untuk ekspor saja di sini tidak ada. Larinya semua ya mohon maaf ke tetangga kita. Ya sebuah provinsi memang tempatnya di pinggir laut dan juga pelabuhan juga sangat memenuhi standar untuk ekspor. Di Lampung ya, Bu? Iya, di Lampung. Nah, jadi kopi kita ada yang diambil, mereka datang ke sini atau kita yang kirim ke sana seperti itu. Jadi karena permintaan banyak dari sana. Iya, dan petani karena dia butuh hidup, ya siapa yang mau ambil kopinya ya dia kasih. Dan bahkan lebih terkenal kopi Lampung ya. Iya, betul sekali. Jadi memang Lampung itu saya melihat positifnya, di situ juga ada Duta Kopi Indonesia juga yang untuk 2019. Duta Kopi 2019 kemarin dari Palembang 1, dari Lampung 1. Dari Sumatera Selatan tuh Ian Muhazan, dari Lampung tuh kalau nggak salah namanya Rini kalau nggak salah. Nah, jadi Lampung sebagai tetangga kita, dia memang mempunyai infrastruktur yang baik. Kemudian saya tidak mengatakan kita tidak solid, kita solid, tapi mereka menunjukkan solid itu dengan action gitu. Dalam arti kata, yang pemerintah punya tugas apa, yang swasta punya tugas apa, yang petani seperti apa, benar-benar dia bersinergi sehingga bagaimana caranya dengan luas kebun mereka yang tidak seluas kebun kita. Kita Sumatera Selatan 250.000 hektar. Sementara Lampung hanya 50 nggak sampai 100 hektar kira-kira. Tapi dia produktivitasnya itu bisa berapa digit lah, 1 atau 2 digit dari kita Sumatera Selatan. Nah, karena infrastruktur bagus, si petani ya udah akhirnya para pengumpul atau apa ya dia kirimnya ke sana. Satu mungkin ada yang perlu menjadi catatan, mungkin dia kirim melalui port Lampung lebih murah ya ketimbang dari portnya yang ada di Palembang gitu. Jadi memang ini yang harus sama-sama kita pikirkan kalau kita memang ingin ekspor di Palembang atau Sumatera Selatan, harus ada kebijakan yang paling tidak biaya untuk kirim angkut atau kopi atau seperti apa yang melalui Palembang itu sedikit minimal sama lah seperti yang ada di Lampung gitu. Jadi tidak ada selisihnya yang lebih tinggi. Kemudian juga kita harus benahi juga bagaimana pemerintah benar-benar saya tidak katakan mereka melakukan sendiri atau menunjuk lembaga, tetapi benar-benar membuat satuan kerja yang benar-benar bagaimana nih kebunnya, bagaimana bahan bakunya, bagaimana pasca panennya, bagaimana promosinya, bagaimana pasarnya. Ini harus sama-sama bagi tugasnya gitu. Jangan tumpang tindih, jangan berebutan gitu loh. Jadi bekerja juga mungkin mohon maaf ya, kalau mau bikin kue, roti itu, siapa pegang telur, siapa pegang mixer, siapa pegang oven, siapa pegang gula, siapa yang pegang mentega, itu dijadiin satu, keluar baru kue. Tapi kalau semua mau pegang mixer, ini enggak jadi nih barang gitu. Jadi belum sistematis. Nah, jadi memang kalau Gubernur Sumatera Selatan ini saya melihat Pak Deru dia fokusnya memang di pertanian. Pertama kali dia dilantik, saya menghadap beliau melaporkan kondisi Sumatera Selatan dan juga saya menyampaikan bahwa saya kebetulan diamanahkan menjadi duta kopi, apa yang saya bisa bantu untuk membantu program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dan beliau menyikapi bahwa kita harus membuka pasar bagi potensi kopi yang ada di Sumatera Selatan. Dan tentunya ini harus didukung oleh semua pihak. Saya selama menjadi duta kopi di Sumatera Selatan datang ke BUMN, bukan main welcome, bukan main mereka mau mensupport. Kemudian juga datang ke dinas-dinas, bukan main dinas-dinas juga sudah melakukan kinerja mereka. Walaupun saya melihat ada keterbatasan ya kalau dari pemerintah ya. Nah, ini harusnya bersinergi sama-sama, merumuskan bersama-sama. Ada tata niaga mungkin, ada seperti yang saya bilang tadi, semua harus disinergikan. Saya sebagai anak Sumatera Selatan, anak orang desa, rusun, yang di darahnya ada kopi, kira-kira ya, ada semangat lah dari leluhur sebelumnya. Jadi inginnya kopi Sumatera Selatan ini dikenal dan alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat kalau memang Allah meridhoi, nanti Pak Gubernur Sumatera Selatan akan dia memberikan satu brand nama brand bersama. Jadi tidak one man show mainnya. Ya, tidak one man show, arti kata tidak itu semendo aja, lahat tidak. Jadi kita dalam satu nama payung besar nama kopi yang ada di Sumatera Selatan dengan satu nama itu nanti Pak Gubernur yang akan launchingnya. Nah, kalau semua ini sudah disiapkan, maka 4 problem yang saya bilang tadi, 4K itu bisa kita benahi. Nggak usahlah mau 100%, bisa kita benahi. Paling tidak kecil-kecil kita bisa memasyarakatkan kopi di daerah kita sendiri. Kita tanya di rumah kita, ada kopi di daerah mana? Kalau masih Anda minum, mohon maaf, masih kopi dari merek ini, merek itu yang bukan punya kita dari Semendo, Lahat, Pagaralam, sudahlah, Anda tidak ikut berperan mengangkat potensi daerah Anda. Jadi harus beli dan minum kopi Sumatera Selatan gitu loh. Bangga terhadap harus bangga gitu. Jadi kalau kita membeli mengkonsumsi, maka petani kopinya terbeli, tingkat pendapatan kesejahteraannya bertumbuh. Sejahtera banget mungkin belum, tapi bertumbuh dan dia itu termotivasi. Wah, kopi saya dibeli di kedai-kedai. Kopi saya dinikmati oleh masyarakat, dibeli oleh kantor-kantor, dibeli oleh mohon maaf perusahaan-perusahaan. Buat oleh-oleh kah? Buat konsumsi hari-hari mereka, pegawai mereka kah? Atau seperti apa? Dan ini membuat mereka semangat, yuk kita tanam dengan cara yang benar. Nah, kalau ini sudah rapi semua, maka bisa kita melakukan ekspor. Kalau sulit kita menggunakan pelabuhan kita yang besar itu, mungkin kita bisa mulai dengan tetangga kita Lampung untuk bisa bekerja sama. Kita kirim barang kita siapkan barang di sini, kirimnya ke sana seperti itu. Tapi layaknya sih, kalau Bapak Gubernur inginnya kita ekspor dari daerah kita sendiri seperti itu. Oke. Waktunya. Iya. Terus tadi Ibu sempat singgung di sini ada kopi Robusta, Arabica, Liberica. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana perbedaannya bagaimana gitu dan yang paling banyak diproduksi di sini. Yang paling mendasar kalau kita bicara tentang jenis kopi di seluruh dunia itu ada 4 ya, yang mayoritas ya, yang dikonsumsi mayoritas. Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Nah, yang ada di tempat kita 3 ini. Yang Excelsa juga ada tapi jarang sekali ya. Yang ada tuh Robusta, Arabica, dan juga Liberica. Itu Indonesia. Kalau kita balik ke Sumatera Selatan lagi nih, nah karena skupnya Sumsel ya, jadi saya bicara Sumsel lagi. Kita punya 3 jenis ini di 12 kabupaten kota dengan kondisi realnya Arabica itu ada di Semendo. Kemudian Robusta lainnya ada di lebih kurang 10 kabupaten kota. Kemudian 2 kabupaten kota lainnya menurut saya yang dari penelitian saya sendiri ada Liberica dan 2 kabupaten kota ini adalah Empat Lawang dan juga Banyuasin yang mencoba menanam Liberica. Nah, kalau Robusta ada semua di Oku Selatan, di Oku Timur, di Oku Induk, di Empat Lawang, di Lahat, Pagaralam, di Muara Enim, ada semua. Untuk Arabica, Sumatera Selatan hanya menurut saya ada di Semendo. Walaupun daerah lain seperti Lahat, Pagaralam mencoba untuk menanam seperti itu. Kalau perbedaannya, ya ini Ibu sudah bawa kopinya. keluarin bijinya. Bisa nggak? Keluarin biji. Satu-satu aja. Tak. Nah,
Itu yang kamu pegang, itu kopi Ini Arabica. Arabica. Yang ini Robusta. Ya. Kalau secara fisik, coba lihat. Kalau secara fisik, nah ini Arabica. Kalau secara fisik Arabica bentuknya lonjong, lebih besar, kemudian Oke. pipi. Ini yang Arabica. Iya, Ini, pipi. jadi ini. Jadi dia lonjong, ya, lonjong agak besar dan pipi, ya. Nah, sementara yang Robusta, ini Robusta, bentuknya bulat dan bodinya full. Kalau Arabica tadi pipi kan? Iya. Nah, kalau ini bodinya full. Kalau kita ngelihat sekali lewat, kalau dia udah dibikin proses mungkin natural wash mungkin, kalau yang Arabica warnanya sedikit agak hijau ya, agak deep green lah ya, tapi nggak terlalu hijau tua, banget. ya. Iya, seperti itu bisa kita bedakan. Sedangkan kalau yang Robusta dia warnanya sedikit agak terang ya, kayak gitu, kayak agak lebih ke krem natural seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang altitude, ketinggiannya, saya nggak bawa contoh Liberica. Oke. Karena Liberica memang masih agak sulit ya untuk saya bisa menemukan binnya. Kalau di kedai ada jualnya, tapi kalau binnya saya minta disuplai lagi, tapi belum datang lagi. Nah, jadi kalau Liberica dia lebih pipih dan lonjong. Jadi atasnya itu kayak kerucut gitu. Jadi kayak apa ya, kalau saya lihat gambar itu kayak, Oh, nanti kita masukin. iya, kayak siput begitu ya, sud gitu lah. Kalau ini lonjong dan pipi, kalau ini dia bulat dan bodinya penuh. Kalau yang Liberica dia Mengerucut. lebih, cirinya ujungnya itu agak apa Lancip. ya, kerucut lah, seperti itulah. Jadi itu kalau dari tampilan bijinya. Kalau dari altitude, ketinggian nanamnya, kalau Robusta dia ditanam bisa di daerah 600 sampai 1000. 600 mdpl sampai dengan 1000. Kalau Arabica start dari 700 sampai dengan 1400-500 ke atas. Ya. Kemudian kalau Liberica dia mulai dari 400 sampai 0 mdpl. Jadi daerah yang gambut, daerah yang semi-semi rawa-rawa gitu, asal jangan terlalu banyak air, itu bisa ditanam untuk Liberica. Kalau Nah, untuk rasanya? kalau rasanya, kalau Robusta dia lebih ke nutty, jadi ada rasa kayak, kalau kita aftertaste-nya di ujung tuh ada rasa kayak kacang-kacangan gitu. Kalau ini lebih pada fruity, dia lebih agak manis kalau Arabica. Kenapa? Karena dia ditanam di ketinggian. Kalau semakin tinggi kita nanam kopi, dia rasanya lebih kepada fruity, manis dia. Nah, kemudian kalau kalau dibikin minuman, kira-kira kalau ini agak sedikit asam rasanya, ya, asam ke manis. Kalau ini lebih kepada pahit dan juga di ujungnya ada rasa kayak kacang-kacangan seperti itu. Kemudian kalau kafein, yang Robusta dia lebih tinggi, high. Kalau yang Arabica dia lebih low. Ini biasa kalau Arabica anak-anak cewek yang suka minum. Kalau ini kan pahit banget. Emang kalau Robusta itu, apalagi yang pekat itu, espresso, emang orang yang master-masternya itu yang minum itu. Kalau di Sumsel sendiri yang paling banyak Robusta ya, Bu? Iya, kita mayoritas, jadi saya kasih persentasenya. Kalau di Sumatera Selatan itu, kalau dari 100%, 85% itu Robusta, 10%-nya boleh Arabica, nah sisanya itu Liberica. Liberica baru mau dibudidayakan, walaupun zaman-zaman sebelum Liberica naik itu udah ada di dusun. Wah, kata nenek-nenek di dusun, oh ini nih kopi nangka. Ya, karena daunnya seperti daun nangka besar gitu ya. Itu saya rasa ya yang paling mudah dilihat kalau dari perbedaan daripada kopi ini, seperti itu. Oke. Terus ini Bu, ngomongin tentang tren saat ini 2-3 tahun kebelakangan, kedai-kedai kopi itu mulai bermunculan gitu, yang sekarang jadi gaya hidup anak muda bahkan gitu. Orang-orang bisa bangga nongkrong di kedai. Nah itu sebenarnya yang membedakan tuh Bu, kopi-kopi yang ada di kedai itu kan cenderung lebih mahal daripada kopi-kopi sachet yang diproduksi oleh pabrik-pabrik gitu. Oke. Baik, jadi kalau kita bicara lifestyle, itu spesial. Tapi kopi ini juga tidak juga cuma lifestyle, ini juga tradisi. Tradisi untuk minum kopi Indonesia itu bukan main, macam-macam.
Ya, jadi kalau kita sekarang melihat kedai-kedai pertumbuhan, kenapa? Arti kata semangat daripada anak-anak muda Indonesia untuk mengeksplor kopi daerahnya masing-masing atau kopi daerah, kopi negaranya, kopi asli Indonesia itu sudah mulai tinggi, sudah bertumbuh dan cenderung tinggi. Kenapa? Terbukti banyaknya kedai-kedai, banyaknya event-event kegiatan yang melibatkan tentang perkopian, tumbuhnya orang-orang yang ingin berprofesi sebagai orang yang bergerak di bidang perkopian, penggiat kopi. Mau barista kah dia, mau roastery kah penggoreng kopi, mau kedai kah dia, terserah. Pokoknya dia ingin bergelut profesinya sebagai pengusaha kopi, barista kopi, penggoreng kopi, atau bahkan pemilik kedai kopi. Atau ada lagi yang bangga jadi petani kopi, tuh ya. Nah, jadi kalau ini sudah bertumbuh, maka mau tidak mau ini mempunyai dampak yang sangat positif menurut saya. Saya tidak bicara dampak negatif karena pertumbuhan kopi dengan melihat dari sisi lifestyle, maka ini memberikan dampak yang menurut saya cukup positif. Nah, kenapa? Lifestyle ini ada dua. Jadi tadi kalau dibilang kenapa kedai lebih mahal, kenapa kopi saset lebih murah? Ini semua lifestyle. Kalau di kedai orang lebih suka di sana dia bisa mendapatkan suasana di kedai, bisa sama teman-teman, yuk kita bahas tentang kuliah, yuk kita bahas tentang kerjaan kita, yuk kita sekedar hangout gitu kira-kira kan. Tapi suasana yang didapat nyaman, ada musiknya, kopinya juga bisa kita lihat sendiri, bisa melihat baristanya meracik, dan ini merupakan satu semangat dan kepuasan tersendiri untuk anak-anak ataupun orang-orang yang memang mencintai kopi. Kenapa dia tertuju ke kedai? Kenapa dia tidak ke restoran kira-kira ya kan? Nah, karena dia tujuannya santai, hangout, kumpul sama teman-teman, ada sesuatu yang dikerjakan di sana. Dan yang dicari yang utama adalah suasana. Demikian yang membuat kopi itu menjadi mahal kalau di kedai-kedai, tetapi tidak juga, kedai-kedai ada juga menjual kopi yang standar. Tapi kalau memang kopi yang menggunakan kopi berkualitas, contoh dengan menggunakan kopi Arabica yang grade 1 mungkin, kemudian dengan proses yang menggunakan alat-alat yang membutuhkan keahlian barista, mungkin dia dikasih harga yang menurut saya sudah pantas seperti itu. Nah, kalau tadi tentang kedai, ada lagi tentang kopi saset. Kopi sasetnya juga lifestyle. Orang ingin semua serba instan, pengen segera cepet, pengen segera udahlah pada capek-capek kan, kantongin aja lah, bawa ke tempat kerja, kopi saset aja. Nah, tetapi semuanya ada positif dan negatifnya, ada plus minusnya menurut saya ya, tidak saya bicara negatif, plus minus. Kalau ke kedai tentu kita harus datang, kedua kosnya juga harus kita keluarkan. Dan kadang-kadang bukan untuk diri kita sendiri. Kalau ada temen, bayarin gue dong, gitu kan. Akhirnya kita juga ikut mengeluarkan. Enak gak enak gitu loh ya. Apalagi cewek-cewek yang kita aja kan. Nah, mending kalau dia cuma pesan espresso atau kopi latte, kalau dia minta pula pendampingnya, ada pisang goreng, ada ubi rebus, mati lah kita hitung gitu kan. Oke, jadi itu yang untuk di kedai. Sedangkan kopi saset memang secara ini ngelihatnya enak, instan, bisa dibawa-bawa, bisa langsung curah, seduh langsung jadi. Rasa-rasa kita udah ke kedai, padahal harganya cuma berapa ribu gitu ya. Tapi ada juga yang harus kita perhatikan, saya tidak mengatakan kopi saset itu jelek, tapi saya menghimbau, minumlah kopi yang memang benar-benar, maksud saya fresh. Memang anak-anak itu kopi yang udah digiling, dia green, kemudian kita lihat dia menuangkannya, asapnya ngepul-ngepul, aromanya kemana, itu yang menurut saya, saran saya sebaiknya seperti itu. Kalau kopi saset kan terus terang aja semua makanan yang di dalam kemasan, apalagi memiliki jangka waktu yang lama, sudah pasti akan menambahkan zat-zat tertentu di dalamnya yang kita bisa sebut sebagai mungkin pengawet. Ya kan, seperti itu. Dan memang tidak semua menggunakan pengawet, tetapi menurut saya, saran saya, kalau ingin minum kopi saset, ya dilakukan secara berkala saja, jangan setiap saat gitu. Sedangkan kalau mau minum kopi yang benar-benar pure kopi sendiri, ya minumlah kopi. Saran saya, kopi itu tanpa gula, itu tanpa susu, tanpa apa, itulah yang menjadi manfaatnya bagus buat kesehatan. Sedangkan kalau dikasih gula, dikasih apa, mungkin menurut saya manfaat utamanya mungkin bisa berkurang seperti itu. Saran saya seperti itu. Iya, kalau untuk manfaatnya itu sendiri Bu, untuk kesehatan, sebenarnya
bisa untuk ini nggak? Kalau kita bicara kesehatan secara detail, saya tidak memahami tentang teknisnya, kandungan di dalamnya. Tetapi yang saya tahu kopi itu memiliki zat yang namanya kafein. Stimulan. Iya, kafein ini kan dia memberikan manfaat kepada tubuh kita untuk metabolisme kita jalan, ya kan? Dia jadi energi kita lagi lemah, terus misalnya lagi turun gitu kan. Kalau minum kopi akhirnya jadi semangat lagi gitu. Jadi saya rasa kalau untuk kesehatan saya belum bisa mengatakan bahwa ini sehat atau tidak. Tetapi memang kalau antara kita minum kopi dengan gula, dengan tidak pakai gula, dengan creamer, dengan tidak pakai creamer, saya menganjurkan minumlah kopi pahit, black coffee. Jadi kopi pure, kasih air panas, tungguin sebentar, takarannya juga yang benar, ya insya Allah itu bermanfaat. Nah, kalau dibicarakan tentang untuk kesehatan, mungkin Anda perlu mengundang dokter untuk secara detailnya zat-zat apa. Nanti kalau saya bicara nanti salah, keliru, nanti nggak enak juga kan. Tapi intinya kafein bermanfaat lah ya. Iya, kafein itu memberikan manfaat pada porsi yang tertentu. Tapi kalau udah berlebihan juga semuanya juga nggak baik.